Polda Lampung menahan dan menetapkan satu orang tersangka perusak hutan mangrove yang dijadikan tambak udang seluas 2.500 meter persegi di pesisir kota Bandar Lampung, Rabu, 26 Juli 2023. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Lampung, AKBP Yusriandi mengatakan, kasus tersebut berawal dari pengaduan Walhi Lampung bahwa adanya kegiatan penebangan ekosistem mangrove di Jalan Teluk Bone 1 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ternyata benar telah terjadi penebangan ekosistem mangrove di kawasan ruang zonasi ekosistem mangrove yang terletak di pantai Bandar Lampung, dan dijadikan tambak udang oleh tersangka Harsono. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka Harsono sudah melakukan perbuatan tersebut sejak Mei hingga Oktober 2022, dan sempat ditegur atau dilakukan upaya preventif oleh pihak Kelurahan Kota Karang, Walhi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Lingkungan Hidup Kota dan Provinsi Lampung. Namun, tidak diindahkan oleh tersangka. Walaupun sudah membuat pernyataan tidak akan melakukan kegiatan tersebut. Pada kenyataannya, di tahun 2023 tersangka melakukan kegiatan itu lagi. Lantaran tak diindahkan, Walhi Lampung melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Lampung, pada Maret 2023. Dan langsung ditindaklanjuti oleh Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Lampung. Lokasi hutan mangrove yang dijadikan tambak udang itu seluas 2.500 meter persegi, dan saat ini sudah berbentuk 2 buah petakan kolam tambak udang dan terdapat sebuah gubuk. Yusriandi menjelaskan tersangka tidak kooperatif. Sempat melarikan diri saat akan dilakukan klarifikasi dan BAP pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Diketahui tersangka ditangkap di daerah Ujung Kulon, tepatnya di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Penanganan perkara yang dilakukan oleh Subdit 4 berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi rekan-rekan media sekalian, bahwa Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Lampung menindaklanjuti dari Walhi, ya, bahwa ada dugaan melakukan penebangan, ya, dialihkan untuk tambak udang, ya, di kawasan atau di lokasi mangrove, ya, yang berada di Teluk Betung Utara, ya, Teluk Betung Timur, ya. Jadi ini sebenarnya dari pihak DKP pun, dari lurah, ya, juga sudah memberikan warning, sudah memberikan upaya preventif, mengingatkan yang bersangkutan dalam melihat lapor saudara HR, ya, untuk tidak melakukan perbuatan. Namun tetap yang bersangkutan melakukan perbuatan ini, ya. Ini sudah dari 6 bulan sebelumnya, mulai Mei 2022 sampai Oktober 2022, proses penembangan sampai dengan jadi tambak udang yang saat ini ada di lapangan, ya. Jadi dalam hal ini Subdit 4 sudah melakukan rangkaian proses penyelidikan, ya, sampai dengan penyidikan, ya, karena memang yang bersangkutan ini juga pada saat awal penyelidikan tidak kooperatif, ya, kemudian kita tingkatkan ke penyidikan, ya, dengan upaya paksa dari Subdit 4 melakukan penegakan hukum terhadap tersangka. Sudah kita lakukan penahanan, saat ini sudah ada di rutan Polda Lampung. Dan untuk penanganan perkara saat ini sudah tahap 1 ke kejaksaan, ya, menunggu penelitian dari jaksa. Manakala sudah dinyatakan lengkap, ya, P21, juga nanti pada saatnya akan kita tahap 2-kan, ya. Jadi ini berkaitan dengan penanganan perkara yang ditangani, ya, kita sudah mengamankan barang bukti berupa batang besi, ya, ini untuk menggali lumpur yang dilakukan oleh tersangka, kemudian 1 buah cangkul, ya, kemudian kita juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 batang pipa paralon, ya, ukuran 12 inci, kemudian juga 2 batang kayu mangrove hasil tebangan dalam hal untuk
membuat tambak tersebut ya. Kemudian untuk pasal yang disangkakan ya dalam perkara ini ya, kita mengenakan pasal 73 ayat 1 huruf B junto pasal 35 huruf E, F dan G Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil ya, sebagaimana diubah dalam pasal 18 Perpu pengganti Undang-Undang tahun nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ini juga ancaman pidananya dan pidananya paling singkat 2 tahun, paling lama 10 tahun, dan dendanya ini cukup besar ya, paling sedikit 2 miliar rupiah dan paling banyak itu 10 miliar ya. Jadi ini sengaja dalam kesempatan ini kami mengundang dari DKP dan juga dari Dinas LH bahwa kami menegaskan Polda Lampung juga concern ya, fokus menindaklanjuti manakala ada lumasan terkait di bidang kelautan dan perikanan. Peran dari saudara SD memang ini sendiri ya, sendiri ini kan sudah berjalan kurang lebih 6 bulan ya, mulai dari bulan Mei ya sampai dengan Oktober 2022 ini sendiri ya. Memang dari LH juga DKP juga sudah mewarning, bahkan sudah memanggil yang bersangkutan dengan membuat surat pernyataan ya Pak ya, kalau nggak salah, surat pernyataan bahwa untuk menghentikan aktivitas kegiatan ini. Namun memang karena tidak kooperatifnya si tersangka, dia masih terus melakukan perbuatan. Pada akhirnya memang di 2023 inilah ya dilaporkan ke Polda ya, kami tindak lanjuti ya, dengan berjalannya waktu proses penyelidikan sampai dengan penyidikan ya, kurang lebih juga kami ngebut ya, setelah lebaran itu memang kami percepat untuk penanganan perkaranya. Alhamdulillah memang tersangka juga awalnya tidak kooperatif ya, juga kita amankannya di wilayah Polda Banten ya, gitu. Makanya kami akan tindakan tegas ya untuk upaya paksa penahanan dan proses perjalannya penyidikan saat ini sudah di kejaksaan untuk berkas, nanti menunggu penelitian dari jaksa. Begitu dari kami perannya. Pemilik berarti ya Bang? Iya ini. Udah berapa lama Bang beroperasi? Iya itu tadi. Ya 6 bulan itu. Ada pengembangan Selain di lokasi itu ada lagi nggak Bang tempat lain? Oh, belum ada. ya. modalnya? Iya ini sendiri. Iya sekali. Iya, sendiri. Semuanya. Ini masih kita lakukan upaya pencarian. Masih buron? Iya, sementara masih kita upaya pencarian terhadap satu lagi. Sementara ini kita bisa menetapkan tersangka itu. Dan sesudah ya, bagaimana mangrove yang tadinya hijau ya, ini yang bisa mencegah banjir dan segala macam, ini sudah beralih fungsi menjadi tambak udang ya. Ini untuk lebih jelasnya. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi, Kupas TV, melaporkan. Oke, ya. Luasnya Luasnya kurang lebih 2.500 meter persegi, ya, atau kurang lebih 2 hektar lebih ya.